warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Hasto, Mas Eko, kawan-kawan, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita akan bicara mengenai kebudayaan dalam pengertian tadi oleh Mas Eko. Ini arahnya semua kepada kesejahteraan. Saya akan memulai dari cara berpikir kurang lebih seperti ini. Sudah pasti yang namanya kebudayaan itu mau tidak mau mengarah kepada kesejahteraan. Kenapa demikian? Karena orang sering dibingungkan oleh satu definisi kebudayaan yang selama ini kalau kita baca di buku-buku, di macam-macam selalu hanya dikatakan cipta, rasa, karsa. Nah, ini apa maksudnya? Maka di dalam perda yang dibikin untuk daerah istimewa Yogyakarta itu kita eksplisitkan menjadi kurang lebihnya proses belajar masyarakat yang menggunakan cipta, rasa, karsa untuk menjawab tantangan zaman. Jadi apa itu? Kalau kita ngomong kesejahteraan kan berarti kita ngomong ekonomi. Kalau kita ngomong ekonomi berarti kebudayaan itu adalah juga harus menjawab persoalan utama masyarakat kita, yakni ekonomi. Nah, berikutnya untuk masyarakat Jogja, apa sih kembali lagi kalau kita mau mengharmonisasi dengan alam? Alam hari ini tuh alam yang kayak apa? Kita harus mulai berani mendefinisikan. Alam hari ini salah satunya alam sosial kita adalah kita ini kan berhadapan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Ada resesi, harga yang tinggi dan sebagainya. Oleh karena itu kebudayaan mesti diarahkan untuk menjawab hal-hal yang bersifat ekonomi di dalam ekspresi itu sendiri. Kalau tadi disebutkan dulu ada wayang kulit. Pada saat ada wayang kulit itu ada mobilitas ekonomi di sana karena kemudian banyak yang berjualan, terjadi namanya perputaran uang di masyarakat setempat. Lalu banyak orang mengatakan Tesa baru. Sekarang nggak banyak orang mau nonton wayang kulit karena di TV udah ada, di YouTube sudah ada. Tetapi Tesa ini sebenarnya mudah digugurkan. Kenapa? Dalang almarhum kita itu siapa? Seno itu di tengah lautan YouTube yang sedemikian rupa tetap aja menarik penonton yang besar. Dan pada saat pertunjukan Seno masih juga terjadi apa itu orang berjualan di kiri kanan. Kalau begitu apa persoalannya? Persoalannya barangkali salah satunya bagaimana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu bisa mendorong agar ada dalang-dalang yang bisa memikat masyarakat. Nah, yang memikat itu yang kayak apa? Nah, ini problem. Di Jogja ini kan ada ketegangan ya, dalang yang klasik dan dalang yang kontemporer. Kan selalu begitu itu. Nah, pertanyaannya, masyarakat kita ini suka yang klasik atau yang kontemporer? Kontemporer dalam pengertian mengikuti zaman, nggak usah yang bentuk-bentuknya kayak apa. Saya mau cari kesepakatan dulu. Seno itu termasuk kategori dalang yang kontemporer atau klasik? Kontemporer kan? Artinya masyarakat mendukung seni yang mengikuti zaman. Nah, arti berikutnya kita ini sering ditantang oleh persoalan-persoalan. Jogja itu punya ciri khas begini, ciri khas begitu. Nah, tiba-tiba dalangnya jadi orang asing bagi masyarakat Jogja sendiri.
nggak ditonton, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam perda ini dulu ketegangannya kenapa lama antara lain begitu. Jadi dulu kan sangat Jogja sentris begitu. Saya berkeberatan karena saya tahu tujuan keistimewaan itu kesejahteraan. Kalau dibiarkan semuanya hanya klasik tanpa satu pengembangan tertentu, maka hampir pasti akan ditinggalkan. Buktinya terlalu banyak. Dulu di Taman Ismail Marzuki di tahun 80-an, kalau pas ada pertunjukan wayang gitu ya, tari-tarian, pas solo begitu, yang nonton banyaknya minta ampun. Begitu Jogja, saya ini orang Jogja kan, pas di Taman Ismail Marzuki, nah ini orang Jogja kok nggak pada nonton ya. Nah, apa maksudnya? Saya hanya membaca ada sesuatu yang asik sendiri, sementara masyarakat sesuai zamannya mengikuti zaman tersebut. Nah, oleh karena itu perda ini sebenarnya tidak membatasi hanya soal yang klasik-klasik. Tapi berikutnya yang ingin saya katakan, kalau dulu ada wayang, sebenarnya soal makanan itu hari ini memang disediakan IO untuk tamunya, wiyogonya. Tapi dari dulu juga kalau orang Ewo juga menyediakan tamu, untuk tamu dan wiyogo. Jadi apa betul? Nah, mungkin yang harus dipikir adalah ini nggak perlu perda, tetapi cukup peraturan gubernur atau keputusan Paniratio, bahwa pada saat diadakan pagelaran wayang itu ada, kalau perlu Mas Eko, ditambahkan suatu biaya tertentu agar UMKM setempat itu istilahnya dodolan pada perhelatan tersebut. Ini nggak perlu perda, boleh keputusan gubernur, boleh juga pendekatan lain, sehingga masyarakat itu bisa ada sedikit perputaran uang. Atau kita mau lebih ekstrim, ya duit untuk makan itu diberikan kepada UMKM. Tetapi sebenarnya kalaupun tidak, asal syaratnya, kalau ini ngomong wayang dulu ya, wayang kulit ya ini yang dimaksud, dalangnya itu menarik perhatian kan. Gak mungkin kalau yang nonton ribuan, orang itu jatahnya yang dikasih makanannya 30 orang, kalau nggak 70 di dalam SPJ ya, seperti itu. Jadi ini problematikanya. Tapi ini ngomong mobilisasi keuangan masyarakat. Tetapi yang lebih dari itu tentang dana keistimewaan itu bisa digunakan tidak hanya sekedar untuk wayang, tari-tari, drama, apalagi ya, seni rupa, dan sekitar itu yang disebut seni murni ya. Tidak hanya itu, bahkan dana keistimewaan ini bisa untuk seni industri kreatif. Misalnya apa? Bikin film. Bikin film itu tidak termasuk seni murni, dia bagian dari industri. Nah, ini bisa kalau kemudian masyarakat Noto Prajan Noto Prajan ada anak-anak mudanya yang berminat bikin film, itu kemudian bisa juga meminta dana keistimewaan. Nah, berikutnya bagaimana kemudian film itu diformat? Kalau itu menjadi satu kesatuan, filmnya ya jangan bikin film yang di luar Noto Prajan, tapi bikin satu tema yang berkaitan dengan Noto Prajan. Kemudian di dalam film itu dimunculkan juga angle-angle produk tertentu dari Noto Prajan. Apa itu produknya? Di sini tadi kalau ada dikatakan ibu-ibu PKK dan sebagainya, itu sebenarnya kalau mau berkomunitas itu bisa mendapatkan satu dana keistimewaan untuk membuat kegiatan kuliner, fashion dan sebagainya. Karena baik kuliner maupun fashion itu bagian dari kebudayaan, meski kalau itu disebut seni bukan sebagai seni murni.